Baik teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesolita Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas update Matic. Oke, teman-teman, ini adalah bahasan yang merupakan kelanjutan dari kemarin ya. Di video saya sebelumnya, saya udah membahas Matic Polygon. Waktu itu sekitar 3 hari yang lalu ya, teman-teman. Jadi Matic 3 hari yang lalu mulai bergerak. Dan kemudian kemarin candlenya adalah doji. Candle yang butuh konfirmasi, teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi kemarin adalah candlenya doji yang seperti ini. Ini adalah candle yang bingung antara mau naik mau turun, buyer dan sellernya memiliki kekuatan yang sama. Nah, candle seperti ini membutuhkan yang namanya konfirmasi, dan hari ini dikonfirmasi bahwa pergerakan dari Matic ini dikonfirmasi naik lah teman-teman ya, dengan candle hari ini seperti ini candlenya. Ini menurut saya menarik, apalagi untuk harga Matic sendiri, dia sudah menyentuh resistan sebelumnya. Jadi resistan candle di sini. Ini adalah resistan candle yang dibentuk dari kenaikan 3 hari yang lalu. Di kisarannya adalah di 13.800-an ya, teman-teman, 13.800-an. Oke, teman-teman, ini menarik ya. Jadi ketika dia bergerak ya, ketika Matic ini bergerak seperti ini, terus dia konsolidasi sebentar, konsolidasi seperti ini, terus kemudian dia kecenderungannya adalah mendekati resistan. Kecenderungannya adalah mendekati resistan. Kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih pendek, teman-teman akan bisa melihat, nah kecenderungannya seperti ini. Jadi kecenderungannya adalah dia ada satu resistan, dan ketika ketemu resistan, mencoba untuk istirahat sebentar seperti itu. Istirahatnya dalam bentuk konsolidasi after flying. Jadi dia dari base-nya di sini, dia naik seperti ini ya. Flying kan naik seperti ini. Terus ketika ketemu resistan pertama kali, dia langsung turun dulu. Turun dulu beberapa kali ya, mencoba naik lagi dan retest support resistnya di sini. Baru kemudian di dalam 4 jam ini ada percobaan lagi naik. Teman-teman bisa lihat candlenya, ada percobaan naik untuk ada ini. Di sini teman-teman bisa lihat candlenya ya. Nah, candle yang terakhir ini ada percobaan naik di dalam 4 jam. Ini bagus, seperti ini. Ada retest dari resistan. Jadi ini resistan sebelumnya di retest udah 2 kali. Dan pada saat dia konsolidasi, ini candlenya juga tidak membentuk lower ya. Low-nya tidak membentuk lower, justru low-nya membentuk higher. Ini adalah salah satu kondisi yang bagus, di mana ketika naik, ketemu resistan, terkonsolidasi sebentar, konsolidasinya membentuk higher seperti ini. Jadi kecenderungannya naik, low-nya. Nah, ini dimungkinkan akan terjadi break seperti itu. Tinggal perlu dorongan volume ini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah positioning, maka seperti ini yang bagus adalah ketika dia beranjak dari dasar seperti ini, maka harus ada dorongan volume. Nah, ini saya rasa sebagai climax-nya ya. Selling climax atau puncak jualannya. Yang merah-merah ini adalah puncak jualannya. Yang ini, candle ini. Puncak jualannya baru setelah sampai di dasar dan rebound dengan bentuk candle adalah hammer, ada volume makan kanan yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini nanti untuk break ini teman-teman, untuk break resistan di 13.800-an. Teman-teman mesti ngelihat di sini ada volume nggak yang mendorong. Kalau ada volume yang mendorong pergerakan Matic ini, maka dia akan naik lebih lanjut seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke chart daily. Jadi kenapa kok saya bahas Matic? Salah satu alasan saya kenapa Matic ini yang paling utama saya bahas adalah karena Matic ini di dalam pergerakan ini teman-teman.
Dia satu-satunya yang masih bisa bertahan. Ya, saya tadi udah mencoba untuk mencari dan kayaknya hanya Matic yang masih bertahan di atas MA 200. Sebentar saja dia nyelup di bawah MA 200 dan langsung naik lagi teman-teman. Ini adalah bagus. Di video-video sebelumnya saya juga udah sampaikan bahwa teman-teman ini pasti perhatikan MA 200. Karena barang yang di atas itu adalah berada di area bull dan yang berada di bawah MA 200 adalah berada di area bear atau turun. Kecenderungannya kalau barang itu berada di atas MA 200, kecenderungannya adalah naik, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat Matic itu dalam pergerakannya dari minggu-minggu sebelumnya, bahkan bulan-bulan sebelumnya, itu belum pernah dia di bawah MA 200. Dan ini penting teman-teman perhatikan, dalam 1, 2, 3, 4 hari yang lalu dia nyelup sebentar terus segera mantul. Barang-barang seperti inilah yang saya cari teman-teman, prioritas utama. Jadi kenapa kemarin Matic saya bahas duluan, ya karena kondisi ini. Ada beberapa yang lain juga sempat sentuh sebentar dan terus kemudian dia kembali lagi ke atas MA 200. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk Matic ini memang harganya sekarang ini sudah menimbulkan minat orang untuk membeli, teman-teman di sini. Oke ya, teman-teman di situ ini adalah update saya untuk Matic. Harga hari ini telah bergerak lebih tinggi dari pada waktu saya analisa kemarin. Saat ini mungkin teman-teman mesti perhatikan titik ini. Titik itu adalah kisarannya di sini teman-teman. Di sekitar 13.800. Di sekitar 13.800 teman-teman ya. Karena ini adalah resistan. Persis sekali, kalau teman-teman lihat ini adalah persis sekali di resistan sebelumnya. Ya, kalau kita bawa ke time frame yang lebih pendek, 4 jam. Oke. Ini memang area itu adalah area yang ini ya, teman-teman. Nah, ini dia sekarang berada di resistan. Di mana resistan ini sebelumnya dia adalah merupakan support kuat. Jadi bisa jadi ini menjadi resistan kuat. Kalau Matic tembus dari area ini, kisaran yang saya kotakin inilah pokoknya. Teman-teman silakan buat sendiri juga selain sambil belajar. Ini kalau bisa tembus dari situ, peluang ke atasnya terbuka lebar teman-teman ya. Oke, saya coba tarik Fibo-nya teman-teman. Kemarin saya tarik Fibo dari sekitar 18. Berarti di sini ya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Yang saya tarik terakhir kemarin dari sini, dari kisaran 18, teman-teman, dari kisaran harga 18.000 ke sini. Ya ini di dalam tren turun dari Matic ini, dia udah ketemu di swing low, dia udah mantul ke atas, bahasan kemarin ya. Kenaikan saat ini dia tertahan di 50 retracement. Kalau bagi sebagian orang sih, biasanya kalau sudah naik di 50 dia jarang positioning seperti itu. Tetapi sebenarnya 50 ini juga penentuan nanti dia mau lanjut atau enggak. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa pada waktu itu harganya masih di bawah ya teman-teman. Bahwa area 38 ini area confirm. Yang saya bulatin ini adalah area confirm. Bisa jebol dari situ enggak? Jebol ke atas atau jebol ke bawah? Kalau misalkan dia jebol ke bawah, itu kalau teman-teman lihat kebalikan dari tren yang sering saya sebut ya. Kalau suatu saham atau kripto terkoreksi sampai bawah, kemudian dia mantul ke 23 dan turun lagi, berarti tren turunnya kuat. Atau suatu kripto yang turun kemudian mantul dari 38 turun lagi, itu berarti tren turun ini kuat. Nah, tetapi kalau 50% itu area penentuan. Karena ini adalah wajarnya orang akan mencoba melihat tren itu kuat atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan dari 50, dari tren turun ini, tren turun dia terkoreksi naiknya sampai 50, ini memang wajar dia kenaikannya seperti sampai di sini. Nah, di sini nanti probabilitas dia mau kemana, ke atas atau ke bawah, teman-teman lihat. Teman-teman atau lihat. Kalau kemungkinan besar di atas 50, ini kemungkinan besar dia naik. Tetapi teman-teman mesti lihat di sini, ini juga ada sekumpulan candlestick. Ini teman-teman mesti waspadain juga, karena ini adalah area demand sebelumnya, sekarang dia bisa menjadi area supply.
bisa menjadi area supply. Ya teman-teman, tetapi kita mesti lihat aja, ini kan belum terjadi. Area ini kalau berhasil dia bersihkan, ya dia akan lanjut naik. Seperti itu teman-teman ya. Pergerakannya sih secara umum untuk cryptocurrency itu secara umum saat ini bagus-bagus teman-teman. Secara umum saat ini bagus-bagus. Kita akan coba lihat di sini. Oke ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini di Coin Market Cap. Ini saya urutkan dari atas. Ada Bitcoin, Ethereum bagus, Tether, Binance, Cardano nih, Secara chart juga bagus ya, XRP juga bagus seperti itu. Ya ini kalau kita lihat di sini. Oke, secara umum bagus-bagus teman-teman. Jadi tinggal silahkan pilih aja mau ngambil yang mana. Ini kalau seperti Bitcoin ya, dia masih jauh di bawah MA 200. Kemudian Ethereum yang tadi ini juga Ethereum hampir ini ya, hampir ketemu MA 200. Kemudian ada atau Cardano MA 200-nya ini udah dinaikin 3 hari. Matic yang saya bahas, XRP sekarang, XRP masih juga di bawah MA 200, tetapi udah ada kecenderungan naik. XLM kemarin naik kenceng teman-teman ya. Doge, nah ini Doge juga tipis aja, ini juga bagus. Dogecoin juga bagus teman-teman, nanti saya bahas tersendiri. EOS juga masih menuju MA 200-nya. DOT ini juga MA 200-nya masih di atas ya teman-teman. Jadi yang dekat dengan MA 200 adalah Matic dan Dogecoin. T-Full ini juga iya ini bagus, ini di atas, sudah di atas MA 200. Seperti itu teman-teman, nanti coba saya akan update lagi per bahasan per kripto, seperti itu. Baik, demikian dari saya membahas technical update untuk Matic. Terima kasih teman-teman semuanya.